Hai Beifei terkejut dengan auranya. Jantungnya bergetar dan ekspresi terkejut muncul di matanya. Seorang martial king sebenarnya telah memancarkan aura yang dapat mengintimidasinya. Bahkan Kaisar Muda Haolian yang berada di puncak alam bela diri tidak memiliki perasaan seperti ini. Hai Beifei terdiam. Pemuda anggun dengan konstitusi khusus akan memiliki prestasi tak terbatas di masa depan. Namun, ketika dia memikirkan Hai Lin, ekspresi tekad muncul di matanya. Dia berkata dengan suara serius, "Kalau begitu saya hanya bisa mengendalikan Guru Yun Xiao dan mengekstraknya dengan paksa." Mata Li Yun Xiao meledak dengan tatapan tajam. Bahkan ketika menghadapi konstelasi Kaisar Wu di kota Yanwu, dia tidak mundur satu langkah pun. Bukannya mundur, dia malah maju. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan auranya mendesak ke depan. Dia berkata dengan tegas, "Saya sangat ingin melihatnya." Hai Beifei sedikit marah. Pemuda ini benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Meski berpenampilan luar biasa, dia cuek dan sombong. Tanpa berkata apa-apa, dia meraih dengan telapak tangannya. Dia bertekad untuk memberi pelajaran pada lawannya. Yang Mulia Bela Diri Bintang 2. Saat dia menyerang, Li Yun Xiao segera menilai kekuatannya. Bintang itu satu bintang lebih rendah dari bintang Qifeng. Meski begitu, dia bukanlah seseorang yang bisa dia lawan. Dia membentuk segel dengan satu tangan, dan tanda awan api muncul di antara alisnya. Sedikit Phoenix True Fire secara bertahap muncul, mengembun menjadi bayangan yang secara bertahap menjadi semakin nyata. Itu membakar ke arah telapak tangannya. Api iblis belaka ingin menyakitiku, dan itu adalah bayangan api iblis. Betapa arogan dan bodohnya. Hai Beifei menunjukkan ekspresi bangga dan meremehkan dan meraih dengan kelima jarinya. Aura yang tidak bisa dijelaskan menyebar. Itu adalah alam yang mulia bela diri. Di dunia ini, dialah satu-satunya. Meskipun lawannya hanyalah seorang raja bela diri, menggunakan kekuatan alam berarti membuat masalah besar. Idenya adalah untuk menakut-nakuti lawan dengan satu gerakan. Dia ingin membuat lawannya merasa tidak berdaya dan tunduk sepenuhnya pada kekuatannya. Kemudian, segalanya akan lebih mudah untuk ditangani nanti. Namun, kenyataan seringkali bertolak belakang dengan keinginan seseorang. Saat dia hendak meraih api dengan cakarnya, alam di telapak tangannya mengenai bayangan api. Bayangan api mundur dengan cepat, seolah-olah sedang terbakar dan terus menghilang. Ekspresinya berubah drastis, dan dia buru-buru menarik tangannya. Hantu api itu sepertinya tak terhentikan, dan ia mengejarnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Itu membakar semua kekuatan yang dipancarkan dari tangannya, dan kemudian secara bertahap menghilang. Api macam apa ini? Hai Beifei akhirnya menjadi pucat karena ketakutan. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Itu hanya api ilusi yang bahkan tidak memperlihatkan tubuh aslinya, namun mampu membakar domain martial honor. Bagaimana hal seperti itu bisa ada di dunia ini? Awan api di antara alis Li Yun Xiao bersinar dan kemudian menghilang. Jelas sekali bahwa dia telah menghabiskan banyak kekuatan jiwa. Wajahnya sedikit pucat dan dia berkata dengan dingin dan arogan, "Itu hanya api iblis." Hai Beifei merasa seolah ada batu besar yang membebani hatinya dan ekspresinya menjadi suram. Bukan hanya dia seorang alkemis berusia 15 tahun, dia juga seorang raja bela diri bintang 3. Dia tidak hanya memiliki tubuh ilahi, dia bahkan memiliki nyala api yang belum pernah dilihat sebelumnya. Kemungkinan besar anak ini memiliki latar belakang yang kuat. Tidak heran dia selalu sombong. Dia bahkan tidak peduli dengan martial honor. Sepertinya dia memiliki latar belakang yang kuat, dan martial honor sudah terbiasa dengan hal itu. Terlebih lagi, ini adalah waktu paling sensitif bagi kelompok tentara bayaran pemula. Segala macam situasi bisa terjadi kapan saja. Dia tidak berani gegabah menimbulkan masalah. Hai Beifei membeku di sana, tidak mampu mengambil keputusan. Li Yun Xiao berkata dengan dingin, "Kapten Hai, apakah Anda akan membiarkan saya melihat semuanya begitu saja?" Hai Beifei dengan dingin mendengus. Dia sedikit marah, tapi dia tidak berani bertindak gegabah. Sebaliknya, dia bertanya,
Saya bertanya-tanya mengapa Grandmaster Yun Xiao datang ke hutan bernyanyi cahaya. Li Yun Xiao menggerutkan kening. Dia memikirkan tujuan perjalanan ini. Kemungkinan besar dia harus bergantung pada kelompok tentara bayaran pemula untuk menangani tanah sunyi kuno. Terlebih lagi, grup ini diciptakan oleh muridnya, jadi dia tidak bisa mempersulit mereka. Saat itulah dia dengan kesal berkata, "Aku ingin pergi ke negeri sunyi kuno." Tanah sunyi kuno? Wajah Hai Beifei dipenuhi dengan keterkejutan. Dia langsung terdiam. Li Yun Xiao bertanya dengan curiga, "Apakah ada masalah?" Hai Beifei mengungkapkan ekspresi bingung. Dia berkata, "Tanah sunyi kuno adalah gurun tandus. Tidak ada burung atau manusia, dan kondisi kehidupan sangat buruk. Selain itu ada gal kuno yang sangat berbahaya. Bahkan ahli seperti Kaisar Zhu Tianwu pun takut akan hal itu." Saya bertanya-tanya mengapa Grandmaster Yun Xiao pergi ke sana. Apakah itu untuk pelatihan? Li Yun Xiao mendengar ini dan langsung sangat gembira. Tujuannya datang ke Light Singing Forest adalah untuk mengumpulkan gale kuno dan membuka domain angin di World God Stele. Pada awalnya, dia tidak terlalu yakin apakah tanah sunyi kuno benar-benar mempunyai badai seperti itu. Sekarang, tampaknya hal itu benar. Kedua, dia ingin bertemu muridnya. Benar. "Saya di sini untuk berlatih." Li Yun Xiao mengangguk dan mengungkapkan ekspresi bahagia. Hai Beifei menggerutkan kening dan berkata, "Memang ada banyak ahli yang suka pergi ke sana untuk berlatih. Namun, dengan budidaya Grandmaster, Yun Xiao kamu masih sedikit. Maksudnya sangat jelas. Anda tidak memenuhi syarat." Li Yun Xiao tersenyum dan berkata, "Kapten Hai, Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu." "Oh benar, saya ingin bertanya, apakah Kapten Haolian ada di sini?" Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ekspresi Hai Beifei tiba-tiba berubah, dan ekspresi tegas muncul di tubuhnya. Matanya yang tadinya setenang air, langsung berubah tajam. Dia menatap Li Yun Xiao dan berkata, "Mengapa kamu bertanya tentang kondisi Komandan Haolian?" Jantung Li Yun Xiao berdetak kencang saat dia ditatap. Dia merasa sedikit tidak nyaman dan berkata, "Apa? Apakah ada masalah?" Ekspresi Hai Beifei berangsur-angsur menjadi dingin dan dia mendengus. "Bukankah ada rumor di dunia luar bahwa Kapten Haolian gagal menerobos Kaisar Wu dalam pengasingan dan meninggal? Selama kurun waktu ini banyak orang yang mencoba mendapatkan informasi dari saya. Mereka semua adalah sekelompok bajingan. Saya dapat memberitahu Anda dengan pasti bahwa Kapten Haolian baik-baik saja sekarang. Kemajuannya dalam menerobos Kaisar Wu juga sangat lancar. Dia akan segera keluar. Adapun di mana dia mengasingkan diri, Anda tidak perlu bertanya." Jantung Li Yun Xiao berdetak kencang dan dia merasakan firasat buruk. Menerobos Kaisar Wu adalah rintangan terbesar di jalur perang. Untuk itu diperlukan waktu yang tepat, tempat yang tepat, dan orang yang tepat agar mempunyai peluang sukses. Hai Beifei pasti tidak tahu apakah terobosannya berjalan lancar. Semua ini hanyalah alasan. Namun, ini juga menunjukkan bahwa dia sangat tidak yakin. Itu sebabnya dia begitu sensitif dan takut jika ada orang yang menanyakan hal ini. Mungkinkah sesuatu telah terjadi pada Kaisar Muda? Dia menjadi sedikit cemas, tapi percuma saja terus bertanya. Hai Beifei mungkin tidak tahu apa-apa, dan bahkan jika dia tahu, dia tidak akan mengatakan apa-apa. Dia bahkan mungkin berpikir bahwa dia adalah mata-mata. "Kapten Hai, tolong beritahu saya bagaimana menuju ke tanah sunyi kuno." Hehe. Hai Beifei terkekeh dan berkata, "Meskipun semua orang tahu bahwa pintu masuk ke tanah sunyi kuno ada di hutan Lagu Ringan, tidak lebih dari 10 orang di seluruh hutan yang tahu cara menuju ke sana. Dan saya salah satunya. Terlebih lagi, bahkan jika aku mengetahuinya, tanpa bantuan kelompok tentara bayaran pemula, Tuan Yun Xiao tidak akan bisa masuk. Jadi, Guru, Anda dapat mempertimbangkan kondisi yang saya sebutkan sebelumnya." Li Yun Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. "Aku akan pergi ke tanah sunyi kuno untuk berlatih. Jika kekuatan tubuh dewaku tersedot dan jalur bela diriku lumpuh, apa gunanya aku pergi?" Dia berpikir sejenak dan berkata, "Situasi saudara Hailin bukannya tanpa solusi. Selain menyedot kekuatan tubuh dewa, saya tahu setidaknya 3 cara lain." Murid Hai Beifei menyusut dan dia bertanya dengan cemas,
3 yang mana? Li Yunxiao berkata, 2 di antaranya tidak mungkin. Bagi Kapten Hai, cara yang paling dapat diandalkan adalah dengan menggunakan pohon cemara abadi untuk mengekstrak esensi elemen kayu. Itu akan cukup untuk menekan garis keturunan Desolate Kun Ox di tubuh saudara Hailin. Kemudian, gunakan segala macam metode untuk meningkatkan kekuatannya menjadi martial leluhur. Setelah itu, kekuatan garis keturunan Desolate Kun Ox tidak akan menjadi beban. Sebaliknya, itu akan menjadi kekuatan dahsyat yang bisa digunakan. Pohon cemara abadi. Wajah Hai Bei Fei menunjukkan ekspresi gembira. Lalu, ekspresinya berubah menjadi aneh. Dia berkata, apakah Guru Yunxiao tahu di mana pohon cemara abadi berada? Li Yunxiao mengerutkan kening dan berkata, bukankah itu di dataran iblis? Kapten Hai seharusnya lebih tahu dariku, bukan? Hai Bei Fei tersenyum pahit dan berkata, memang di dataran iblis, tapi pohon cemara abadi sudah ada sejak dunia lahir. Konon ia sudah memiliki roh dan bisa bergerak sesuka hati. Ada orang yang pernah melihatnya sebelumnya, namun mereka semua berada di tempat yang berbeda dan sangat berjauhan satu sama lain. Akan sangat sulit untuk menemukannya. Li Yunxiao dengan santai berkata, kalau begitu, itu adalah masalah Kapten Hai. Apakah kamu dapat menemukannya atau tidak? Itu tidak ada hubungannya denganku. Hai Bei Fei tersenyum dan berkata, salah. Apakah kamu dapat menemukan pohon cemara abadi atau tidak? Hal ini berkaitan erat dengan Guru Yunxiao. Tatapan Li Yunxiao menjadi dingin. Dia mendengus dan berkata, jika kamu tidak dapat menemukannya, maukah kamu datang dan menyedot kekuatan suciku? Wajah Hai Bei Fei memerah. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Yunxiao, tebakan Anda salah. Pohon cemara abadi adalah satu-satunya pintu masuk ke tanah sunyi kuno. Apa? Li Yunxiao melompat kaget. Ia berkata dengan kaget, tanah sunyi kuno bisa dimasuki dari sana. Bagaimana mungkin? Hai Bei Fei berkata dengan serius. Tuan Yunxiao, menurut Anda di mana tanah sunyi kuno itu berada? Tempat itu bukan di alam surga seni bela diri. Dia menunjuk ke atas dan berkata, itu ada di luar angkasa. Hanya pohon cemara abadi yang sudah ada sejak dunia dilahirkan. Ini adalah satu-satunya pintu masuk ke luar angkasa. Li Yunxiao tercengang. Dia bergumam, kalau begitu tidak mudah untuk masuk. Apakah ada berita tentang pohon cemara abadi? Hai Bei Fei menggelengkan kepalanya dan berkata, dataran iblis sangat luas dan pohon cemara abadi dapat berjalan dengan sendirinya. Tidak mudah untuk menemukannya. Biasanya dibutuhkan waktu beberapa tahun atau bahkan lebih dari 10 tahun untuk mendapatkan berita tentangnya. Tapi kali ini karena kita memiliki tujuan yang sama, aku akan menggunakan seluruh kekuatanku dan menawarkan hadiah untuk menemukan pohon dewa. Li Yunxiao mengangguk dan berkata, Kapten Hai, terima kasih. Jika Anda mengizinkan saya memasuki tanah sunyi kuno, saya akan menjaga saudara Hailin. Hai Bei Fei berkata, saya akan memberi perintah dan menawarkan hadiah. Dia berjalan keluar dengan langkah besar dan tiba-tiba berhenti. Dia berbalik dan berkata sambil tersenyum, Tuan Yunxiao, meskipun Anda mencoba yang terbaik untuk menemukannya, saya khawatir Anda tidak dapat menemukannya dalam waktu singkat. Selama waktu ini, Anda akan menjadi kapten tim ke-8 dari kelompok tentara bayaran pemula. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, share, dan subscribe guys.